Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pagi hari ini datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk tubuh yang sehat Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami juga bersyukur karena pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Tema kita pada hari ini adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-17 untuk saudara. Ayat 17 berkata begini. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, mengaku beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Tetapi saudara, sayangnya mereka hanya mengaku di mulut saja dan mereka tidak membuktikan iman itu dengan perbuatan yang nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26, ada dua jenis iman, atau paling tidak ada dua kriteria iman yang dicantumkan atau disebutkan oleh Yakobus di dalam bagian ini. Yang pertama, saudara, jenis iman yang pertama adalah iman yang mati. Iman yang mati. Apa yang dimaksud dengan iman yang mati ini, saudara? Di dalam ayat 17, Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa iman yang mati adalah iman yang tidak berbuahkan perbuatan yang nyata. Saya ulangi sekali lagi bahwa iman yang mati adalah iman yang tidak berbuahkan perbuatan yang nyata. Dengan kata lain begini saudara, hanya mengaku beriman, hanya mengaku percaya kepada Kristus, tetapi iman itu tidak ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan nyata dan berguna bagi sesamanya. Saudara, Yakobus di dalam ayat 20 juga mencatat begini bahwa iman yang mati juga disebut sebagai iman yang kosong. Saudara, iman yang mati Yakobus sejajarkan dengan iman yang kosong. Sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sudah ternyata Yakobus pada saat itu menghadapi orang-orang yang hanya mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya percaya, tetapi mereka tidak tunjukkan imannya itu dengan perbuatannya. Karena itu dia menegur dengan keras, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan bukan saja iman yang mati, tetapi iman yang kosong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 15 dan 16 kalau saudara perhatikan dengan teliti, maka di situ Yakobus memberikan sebuah ilustrasi untuk menggambarkan atau ingin membuktikan iman yang harus dipraktikkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Bukan hanya bersimpati dengan kata-kata, dengan doa kepada mereka yang kekurangan, tanpa ada perbuatan yang nyata. Saudara perhatikan ayat 15 dan 16, saya akan membaca untuk saudara.
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara, dengan kata lain, satu kali ada orang datang kepada kita. Orang ini sangat membutuhkan pertolongan kita. Dia tidak punya makanan. Dia sedang kelaparan. Dia tidak punya pakaian untuk sehari-harinya. Kebutuhan sehari-harinya kurang. Dia datang kepada kita. Dan kemudian saudara, kita dengan seenaknya kita berkata, "Selamat jalan, pakailah pakaian yang hangat, ya, makanlah sampai kenyang." Tetapi kita tidak pernah memberikan apapun kepadanya, apa yang dia butuhkan dan perlukan. Apa gunanya itu, saudara? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini, jujur atau tidak, ada banyak orang Kristen yang mengaku bahwa mereka beriman. Mereka kemudian menunjukkan keimanan itu dengan aktif beribadah, mendoakan kebutuhan orang lain, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Mereka mendoakan orang-orang miskin, mereka mendoakan orang-orang yang kelaparan di luar sana. Tetapi pada kenyataannya, saudara, sangat menyedihkan. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, kira-kira maukah Allah membenarkan orang yang imannya tidak selaras dengan perbuatannya? Kira-kira maukah Allah membenarkan seseorang yang hanya mengaku beriman, mengaku percaya di mulut, tetapi tidak pernah menunjukkan imannya itu dengan perbuatan? Saudara, saya rasa tidak demikian, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Saudara, Yakobus memberikan jenis iman yang pertama, iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang bukan saja mati, tetapi iman yang kosong. Bagaimanakah dengan diri kita? Apakah kita juga memiliki iman yang kosong? Yang kedua, saudara, jenis iman yang kedua adalah jenis iman yang hidup. Iman yang seperti apakah iman yang hidup itu? Iman yang hidup adalah iman yang berbuahkan perbuatan. Iman yang hidup, iman yang nyata, yang disertai dengan perbuatan, itulah iman yang dikehendaki oleh Tuhan ada pada diri kita sebagai orang Kristen. Dengan iman seperti inilah, saudara, saya mau katakan kepada saudara, dengan iman yang hidup seperti inilah, maka kita akan beroleh pembenaran di hadapan Allah. Saudara, Yakobus mengambil dua tokoh di dalam Perjanjian Lama untuk menjadi contoh bagi kita. Contoh akan iman yang disertai dengan perbuatan. Yang pertama adalah Abraham. Abraham ini rela mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan kepada Allah, sebagai bukti wujud daripada imannya kepada Allah. Contoh yang kedua adalah Rahab. Dia membuktikan imannya dengan apa? Dengan dia menolong dua orang suruhan daripada Yosua. Saudara dikasih oleh Tuhan, dua contoh ini satu gambaran bahwa iman seperti inilah yang diinginkan oleh Allah. Dan dengan iman seperti inilah, saudara, maka dua orang ini kemudian dinyatakan oleh Alkitab mereka dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca satu buku, satu renungan harian mengatakan begini: mengimani sesuatu secara utuh dan sepenuhnya tanpa suatu keraguan itu adalah hal yang penting. Namun akan lebih penting lagi jika ditunjukkan melalui perbuatan. Saudara, di dalam kitab Yakobus 2 ayat 22, Yakobus mencatat bahwa ketika iman bekerja sama dengan perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu akan membuat iman itu menjadi sempurna. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, bandingkan tadi,
iman yang mati adalah iman yang kosong juga. Tetapi iman yang hidup, Alkitab mengatakan itulah iman yang sempurna. Iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Saudara, saya akan menutup renungan pada pagi ini dengan sebuah kisah dari seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ini, yaitu kisah dari seorang hamba Tuhan bernama Hudson Taylor. Saudara, suatu hari ia didatangi oleh seorang perempuan miskin dan anaknya yang sedang kelaparan. Mereka berdua membutuhkan makanan. Mereka berdua membutuhkan minuman. Mereka berdua membutuhkan bantuan untuk meneruskan hidup mereka. Mereka meminta bantuan kepada Taylor. Apa yang kemudian Taylor lakukan? Sebagai seorang hamba Tuhan, tentu dia kemudian mengajak mereka, si perempuan ini dengan anaknya berdoa. Namun ternyata Taylor tahu bukan hanya doa yang mereka sedang butuhkan. Bukan hanya doa dan simpati melalui doa dengan kata-kata yang bagus, yang menguatkan, yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Tetapi perempuan ini juga membutuhkan satu tindakan yang nyata dari Taylor. Oleh karena itu, saudara, Taylor memberikan uangnya kepada perempuan ini supaya digunakan untuk membeli makanan dan pakaian buat dia dan juga buat anaknya. Saudara, iman harus ditunjukkan dengan perbuatan kita yang nyata. So, dengan iman yang nyata, dengan iman yang disertai dengan perbuatan itu, maka iman kita akan menjadi iman yang sempurna. Dan saya percaya ketika setiap orang Kristen memiliki iman yang hidup, iman yang sempurna, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang mampu dan sanggup untuk bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Injil tentu saja bisa kita beritakan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami tentang iman. Supaya kami bisa mengoreksi diri kami. Apakah kami memiliki iman yang hidup, yang disertai dengan perbuatan, yang bekerja sama dengan perbuatan, dan pada akhirnya iman kami menjadi iman yang sempurna, yang seperti Tuhan kehendaki. Ataukah iman kami adalah iman yang mati, iman yang hanya di mulut saja tanpa disertai dengan perbuatan. Tuhan, ampuni kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, dimanapun kami berada, dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat buat mereka, khususnya berkat-berkat rohani. Sehingga kami memiliki iman yang bukan saja iman yang hidup, tetapi iman yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.